tahun lagi itu negara kita udah habis, tinggal namanya saja mungkin masih ada Republik Indonesia. Baik, saya ingin teman-teman semua ya, para tokoh luar biasa yang ada di sini, yang Anda semua ini, kita semua ini sebagian kecil sekali dari potensi SDM Indonesia saat ini. Anda semua itu hanya 0,3% dari 278 juta rakyat Indonesia. Artinya apa? Anda semua itu masuk bagian dari 850.000 rakyat yang bisa diajak berpikir, yang cerdas, yang jenius, yang kapasitas luar biasa. Ya, kenapa saya bilang bahwa memang ini adalah sebuah rencana yang memang akan jadi? Faktanya apa? Setelah 10 tahun, IQ rakyat Indonesia rata hanya 78,49, menjadi negara terbodoh nomor 126 dari 200 negara. Sementara di tahun 2014, survei yang sama itu menunjukkan bahwa rata IQ rakyat Indonesia itu di angka 89. Artinya berarti terjadi decrease, terjadi penurunan IQ 11 poin selama 10 tahun. Bayangkan saja, itu yang ada di Indonesia sekarang. Artinya kalau kita biarkan rakyat tidak segera bergerak untuk memberdayakan diri, maka kita akan lihat bahwa kehancuran negara Indonesia ini hanya tinggal tunggu waktu saja. Apalagi kalau kita sekarang melihat bahwa sekarang Indonesia dalam benar-benar tidak mendapatkan dakwah ya 5 tahun ke depan secara fakta pemilu akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki disabilitas. Saya bisa katakan begitu. Ya, kita akan punya pemimpin yang memiliki disabilitas kuadran. Satu adalah orang, mohon maaf, yang sudah mengalami disabilitas secara fisik dan kognitif, dan yang kedua adalah orang yang tidak punya kompetensi sama sekali, berkualifikasi menjadi pemimpin Indonesia. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman dalam 30 tahun ke depan pasca 2030 itu adalah fase di mana kita harus seperti yang tadi Pak Novel sampaikan, kita harus bersabar tapi tidak pasif. Kita harus bersabar untuk berjuang. Apa yang harus kita lakukan? Karena negara kita itu sudah habis nanti 5 tahun lagi itu negara kita udah habis, tinggal namanya saja mungkin masih ada Republik Indonesia, tapi negara sebagai kedaulatan akan habis. Dari sisi kesehatan, 27 Mei 2024 kedaulatan negara dari sisi kesehatan akan habis karena pandemi kritis, dan tidak ada satupun dari kekuatan atau kekuasaan ataupun tokoh-tokoh menyadari hal itu. Pilar kedua, pendidikan. Indonesia rakyatnya generasi muda semakin dibikin bodoh karena tidak bisa punya akses masuk ke perguruan tinggi. Angka lulusan sarjana Indonesia itu hanya 4,6%, sedangkan sarjana di negara maju itu 50% jumlahnya. Bayangkan betapa mudahnya Indonesia akan dihancurkan. Jadi usul saya terakhir adalah mari teman-teman semuanya kita bangun Indonesia sel to sel, sama seperti waktu Gandhi berusaha untuk menyelamatkan India itu. Kita bangun kekuatan sel to sel. Teman-teman FTA bangun sel to sel.